Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pujiati, SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sokanegara yang berbahagia. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya berpantun nggih. Pergi ke Garut beli dodol, dimakan bersama kue talam. Kegiatan ini terasa kurang afdol kalau belum memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang saya ucapkan dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui nggih, hanya sekedar berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak kita. Pada diseminasi hari ini itu materinya tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya ingin Bapak Ibu dalam pasangan satu mengepalkan tangan dan yang satu berusaha untuk membuka kepalan tangan itu, terserah apapun caranya, baik itu dirayukah, baik itu dibujuk atau dipaksa atau dibentak atau diapalah. Nggih. Nah, bagi yang mengepalkan tangan itu juga keputusan ada pada diri Bapak Ibu semua. Apakah mau membuka dengan sukarela atau mau kekeh mempertahankan gitu. Paham nggih, Bu? Nggih. Monggo berpasangan nggih. Nggih. Monggo siapa yang mau mengepalkan? Monggo, yang satu mengepalkan tangan, yang satu berusaha untuk membuka. Silahkan dirayu atau dipaksa atau di apa gitu. Nggih. Intinya nah sampun Ibu ada buka. Nggih, tadi saya lihat yang dibuka yang berhasil membujuk ya Pak Gina, Bu Mary berhasil membujuk. Bu Jana, Bu Ari, oh iya. Oh diutik-utik, nggih. Bu Huri dipaksa ini. Kalau mau dikasih uang. Enggak. Nggih. Nggih. Kalau Bu Tuti tadi tetap kekeh nggih. Nggih, sebetulnya itu hanya simulasi nggih Bapak Ibu bahwa kita mau membuka kepalan tangan kita atau kita tetap mau menutup kepalan kita itu karena kita mempunyai kendali atas apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan gitu. Itu. Nah, di sini ada paradigma teori kontrol yang ilusi nggih. Ilusi guru mengontrol murid itu bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, khususnya karakter murid. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu dan juga bermanfaat, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu kita sebagai guru nggih kadang-kadang ke anak jadi kita punya hak untuk memaksa, padahal itu sebetulnya
tidak bisa, karena ini hanya ilusi dan kita harus mempunyai perubahan tentang paradigma ini gitu. Nah, lanjut ke budaya positif. Apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seperti kita ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran yang kita terapkan kepada murid itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, sehingga budaya positif ini perlu diterapkan untuk memenuhi hal tersebut. Manfaat budaya positif yang pertama, membuat murid merasa aman dan nyaman dalam belajar. Yang kedua, menumbuh kembangkan karakter anak. Tuh, kita menginginkan anak-anak kita, murid-murid kita menjadi murid yang berkarakter, berdimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian pemanfaat budaya positif juga membuat murid atau individu menjadi nyaman dalam berkreasi. Dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan nilai keyakinan pada anak. Itu manfaat dari budaya positif. Nah, selanjutnya adalah contoh sikap budaya positif. Sebetulnya sikap ini sudah kita terapkan dalam sekolah kita, nggih. Saling menghormati antar semua warga sekolah. Murid diajarkan bagaimana unggah-ungguhnya ketika lewat di depan guru, kemudian di depan kakak kelas yang lebih tua gitu. Kemudian selalu bersikap ramah kepada semua orang dengan menerapkan 5S. Kemudian menghargai waktu. Murid diajarkan untuk disiplin waktu, untuk datang tepat waktu. Saatnya istirahat, nggak istirahat, saatnya masuk juga tepat waktu. Kemudian sikap budaya positif yang lain adalah menghargai pendapat orang lain. Pada saat anak-anak sedang berdiskusi, kita biasakan mereka untuk menghargai pendapat dari temannya. Kemudian berkomunikasi dengan baik dengan semua orang. Itu tadi dengan menggunakan bahasa yang sopan. Dan juga selalu menjaga kebersihan. Ini juga merupakan budaya positif yang sangat penting untuk dapat diterapkan oleh anak-anak kita. Nah, seorang guru diharapkan dapat mewujudkan budaya positif di sekolahnya, baik secara mandiri maupun kolaborasi dengan rekan lain. Walaupun mungkin dengan mandiri bisa diterapkan, tetapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih maksimal lagi hasilnya jika berkolaborasi dengan guru lain, rekan sejawat, dan juga warga sekolah lain, yaitu bisa penjaga sekolah atau security gitu. Nah, nantinya aspek yang akan menguatkan budaya positif ini adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ketika kita melaksanakan keenam aspek ini, insya Allah budaya positif yang ada di sekolah kita dapat berjalan secara maksimal. Untuk diskusi yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin biasanya kita maknanya apa nggih, Bu? Kalau dengar kata disiplin, taat pada peraturan, menepati aturan. Nggih, luar biasa. Nah, disiplin arti awalnya itu adalah belajar. Ya, ini makna asal dari Sokrates dan Plato, disiplin diri. Kemudian
disiplin diri ini membuat orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu yang makna awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul tadi Bu Tuting ya, untuk menaati aturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau ada kata ketidaknyamanan berarti ada rasa takut napa nggih gitu. Takut dihukum atau apa gitu nggih. Dan itu karena disiplinnya berdasarkan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu yang sekarang. Nah, nilai kebajikan universal. Tadi nilai disiplin berhubungan dengan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai suatu individu yang bersifat universal. Dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Di sini nanti ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, ya. Gitu. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka di dalam diri seseorang itu akan tumbuh motivasi intrinsik, ya, motivasi yang terbangun dari dirinya sendiri, ya, untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan tadi. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui nggih, ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Agar terwujud disiplin positif diperlukan motivasi diri pada setiap individu. Tadi motivasi intrinsik ya yang ada pada setiap terima kasih, pada setiap individu, pada setiap anak gitu. Nah, motivasi disiplin positif mengandung nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih atas bantuannya. Disiplin positif akan mendisiplinkan diri anak secara sadar dan anak dapat mengontrol segala tindakannya. Jadi di sini secara sadar tumbuh dari dalam dirinya, tidak ada paksaan dari orang lain, tidak ada paksaan dari luar gitu, okay? Tadi motivasi intrinsik tadi. Kemudian disiplin positif akan membuat anak lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan dan menumbuhkan kesadaran diri dalam menerapkan nilai-nilai kebajikannya. Baliknya. Nah, itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kalau motivasi kita sering dengar nggih, Bapak Ibu. Kemudian hukuman, penghargaan nggih, yang agak baru didengar, saya pun baru mendengar pada saat pendidikan, yaitu tentang restitusi nggih. Kita bahas satu-satu. Nah, monggo Bapak Ibu lihat di layar apa yang Bapak Ibu lakukan atau pikirkan ketika melihat apa yang orang dewasa tersebut lakukan. Ada seorang bapak gitu nggih, sedang pelatih napa nggih Bu? Pelatih sedang coach nggih, sedang marah-marah nggih, mungkin menyuruh anaknya nggih, betul. Kemudian yang satunya nggih memberi penghargaan. Adanya gambar itu yang di mukanya merah, di mulut itu seolah-olah dia lagi marah.
Kebetul. Nggih. Kalau yang di sebelah kanan senyum nggih, Bu. Nggih, memberikan hadiah. Nggak ada matanya. Kedua hal ini dilakukan motivasinya apa, Bu? Tujuannya apa, Bu? Yang satu untuk supaya anak menjadi lebih baik dan disiplin dengan adanya Pak Guru itu seperti itu. Nggih. Anak mematuhi, terus nanti anak berkembang menjadi anak yang baik. Nggih. Nah, yang satunya monggo. Kira-kira kalau yang ini membentak agar lebih patuh, kalau diberi hadiah, apakah bisa memotivasi anak untuk lebih patuh? Bisa lebih baik lagi gitu. Apakah keduanya ini berpengaruh atau berdampak baik pada si anak? Iya. Ada baik, ada buruk, nggih. Bisa anak itu jadi patuh, tetapi nanti juga bisa juga ada dampak negatifnya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi dua. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal itu pasti sudah tahu nggih, dari luar, sedangkan internal dari dalam diri sendiri. Motivasi eksternal itu adalah motivasi perilaku disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang tadi, nanti coachnya marah kalau datang terlambat, jadinya datangnya lebih awal. Piket yang rajin takutnya dihukum sama Bu Guru, piket lagi 3 hari gitu. Itu jadi motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku disiplin karena ingin mendapatkan hadiah, imbalan ataupun pujian. Ini pun dari eksternal nggih. Aku piket yang bersih lah, nanti kan sama Bu Guru dipuji gitu. Terus tadi apalagi ya yang akan mendapat hadiah gitu. Itu dari eksternal. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku disiplin sebagai bentuk menghargai diri sendiri dan menerapkan nilai kebajikan sesuai keyakinannya. Ini sudah betul-betul sadar, tumbuh dari dirinya sendiri untuk melakukan kedisiplinan itu tadi. Nah, motivasi perilaku intrinsik atau motivasi internal ini mencerminkan manusia yang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdekanya itu tidak karena paksaan, tidak perintah orang lain, tetapi juga memerintah diri sendiri. Ya. Nah, kemudian motivasi intrinsik itu ada hubungannya dengan restitusi. Kalau tadi digambar itu hukuman dengan penghargaan. Sekarang apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kata kuncinya di sini adalah memperbaiki kesalahan, bukan menebus kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, gitu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ya memang kita diharuskan untuk bisa menuntun anak untuk melakukan restitusi itu, nggih. Nih di sini sudah membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi gitu. Ingin menjadi orang seperti apa mereka gitu. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika mereka sudah belajar dari kesalahan, mereka dengan kesadaran atau dengan sendirinya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau hanya menebus kesalahan, saya tidak piket hari ini ditebus besoknya atau denda 1.000, 2.000 gitu nggih. Itu bukan yang seperti itu. Nantinya besok mereka akan melakukan hal yang sama.
Kemudian restitusi juga dapat untuk memperbaiki hubungan. Ya, ketika sudah melakukan kesalahan, kemudian memperbaiki kesalahan dengan restitusi itu, hubungan akan terjalin dengan baik lagi. Restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Nah, kalau sudah melakukan ini, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Bukan memaksa, kamu harus minta maaf sama si itu, kamu harus ini gitu ya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya tentang kesadaran mereka. Kembali lagi ke motivasi intrinsik. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti ada 5 kebutuhan dasar yang akan kita bahas. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Karena ini tadi caranya apa ya tadi? Untuk memperbaiki kesalahan dengan melihat ke dirinya sendiri, mencari solusi agar mereka menjadi seseorang yang ingin mereka inginkan dengan tujuan yang mulia dan harus memperlakukan orang lain. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi memperbaiki kesalahan ini fungsinya untuk menguatkan karakter mereka, mengembalikan karakter yang baik. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Gitu. Dalam menjalankan restitusi kita fokus pada solusi untuk mencari pemecahan masalah, bukan mencari siapa yang salah dan untuk menebus kesalahan, bukan. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang kalau ada yang salah kan nanti sama teman-temannya dijauhi nggih. Nah, dengan memperbaiki kesalahan maka teman-temannya akan menerimanya kembali. Nah, itu adalah restitusi. Nah, kemudian ini maaf, salah. Nah, yang ini tadi Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, tadi kan ada restitusi, ada motivasi gitu ya. Nah, hukuman di sini ketika kita melakukan suatu hukuman, maka sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Tuh, kalau kita membentak, menghukum anak murid kan jadi merasa sedih ya, sakit hati. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Bedanya apa, Ibu? Kalau dari segi pemahaman saja, pengertian dulu. Kalau hukuman dan konsekuensi, hukuman biasanya terjadi secara, ada suatu tindakan, kemudian kita memberi hukuman itu kan biasanya secara tiba-tiba, secara tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu lebih terencana. Kemudian hukuman itu lebih ke satu arah. Jadi yang menghukum adalah gurunya gitu nggih. Muridnya ya terima saja dihukum gitu. Nah, kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan, nggih, betul-betul luar biasa. Kesepakatan yang sudah dibuat nggih. Ya, sudah jadi kesepakatan bersama gitu. Nah, dari itu di sini ketika kita memberi hukuman itu akan membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini kalau sudah membuat anak sakit hati dalam jangka waktu yang lama malah jadinya pendendam nggih. Ya, karakter yang negatif yang muncul. Sedangkan kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman itu anak menjadi membenci kedisiplinan. Lah peraturan ini gitu ya. Nah, kalau konsekuensi anak lebih menghargai disiplin.
Hukuman itu cenderung merupakan paksaan, ya. Sedangkan konsekuensi merupakan stimulus atau tanggapan. Kita jadi mengingatkan, kemarin kan sudah tahu ya keyakinan yang sudah kita sepakati gitu. Konsekuensinya apa gitu. Nah, itu menanyakan stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri gitu. Sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Konsep ketika kita melakukan hukuman itu konsep diri yang buruk. Sedangkan kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Nah, ini hukuman. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Betul atau tidak, Pak Bu? Nggih, takut dihukum lah. Jadinya tidak berani untuk mengutarakan, tidak berani untuk berbicara jujur, berbohong, takut dimarahin, takut dihukum gitu. Sedangkan kalau konsekuensi, ketika anak diberi konsekuensi, mereka belajar untuk mematuhi peraturan. Dan ini efek yang terakhir adalah ketika kita memberi hukuman, anak akan kadang marah, dendam, kemudian ada rasa bersalah, tetapi ada pula yang sedih, kecewa karena merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai gitu. Sedangkan konsekuensi memang anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara gitu. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu lebih baik yang mana, Bu? Lebih mending yang mana? Konsekuensi. Tapi kalau dengan restitusi, apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi nggih Bu, leres nggih. Ini. Nah, tadi ini ada perbandingan nggih itu memang agak banyak gitu. Tadi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sudah sepakat sih memang, cuma kadang-kadang ya anak tetap merasa kurang nyaman gitu. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak diberi, kamu sudah melakukan kesalahan ini, terus solusinya apa? Jadi anak yang berusaha untuk mencari sendiri. Itu kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan gantinya. Kamu sudah mencoret-coret buku temanmu, apa yang harus kamu lakukan? Ya, diresolusi. Masalah akan terpecahkan ketika kita melakukan restitusi. Kemudian murid juga belajar untuk bertanggung jawab, Terus ini sih ada kata-kata yang apa yang kamu yakini itu nanti untuk pertanyaan pemandu ketika kita sedang melakukan restitusi. Dan dampak yang terakhir adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain karena dia merasa dihargai oleh gurunya, maka dia berusaha untuk menghargai orang lain. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Ini kalau di bawah enggak kelihatan guys. Kalau untuk hukuman itu nantinya dampaknya lebih ke negatif, sedangkan kalau konsekuensi itu lebih netral, dan kalau yang restitusi itu lebih berdampak positif. Gitu. Nah, yang ketiga sekarang banyak nggak Pak Bu? Tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Gitu. Kenapa sekarang istilahnya keyakinan gitu? Awalnya istilahnya apa? Kesepakatan, kesepakatan, keyakinan. Ada peraturan. Bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan lebih ke satu pihak, lebih ke satu pihak. Kalau keyakinan, ini dalam hati, betul-betul tertanam di jiwa, contohnya kalau peraturan itu misalnya, mengapa Pak Gina pakai helm saat berkendara? Mengapa Pak Gina memakai helm saat berkendara?
Karena helmnya baru. Untuk keamanan, nggih. Mentaati peraturan juga untuk keselamatan diri sendiri. Nggih, aduh luar biasa Bu Tuti. Sekarang Bu Tuti juara 1. Bu Tuti, mengapa Bu Tuti memakai masker? Takut ketularan. Enggak, pada saat kita Covid mengapa kita memakai masker? Takut ketularan dan untuk kesehatan, ya, intinya untuk kesehatan. Nah, mengapa itu adalah bentuk dari peraturan. Sedangkan keselamatan tadi, kesehatan, kita yakin nih kalau kita masker itu kita akan sehat. Nggih, itu berarti kan yakin, nggih. Terus kalau pakai helm walaupun jatuh insya Allah terlindungi, selamat, aman gitu nggih gitu. Apa tidak tertilang sama Pak polisi gitu. Nah, itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Jadi tadi kita sudah membahas tentang nilai-nilai kebajikan selain 6 profil pelajar Pancasila, juga nilai-nilai kebajikan yang secara umum seperti keamanan, kesehatan, keselamatan, menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Nah, di dalam keyakinan kelas merupakan keyakinan yang berasal dari dalam diri anak dan bersifat positif. Dari keyakinan masing-masing anak kemudian disatukan menjadi keyakinan kelas. Ini kalau konsepnya di dalam kelas nggih Pak Bu. Kalau di sekolah berarti keyakinan sekolah. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas itu sudah kita buat nggih pada awal masuk ya, pada awal semester. Itu berasal dari dalam diri setiap individu. Betul tidak Pak Bu? Biasanya kan kita menawarkan kepada anak ya, keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang akan dibuat. Kemudian keyakinan bersifat positif. Jadi kita tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat itu menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Misalnya hubungannya sama kebersihan. Anak menjawab apa? Dilarang buang sampah sembarangan Bu. Nah, kata dilarang itu kan lebih cenderung ke negatif nggih. Berarti diubah jadi apa? Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi dilarang berisik saat Bu Guru sedang menerangkan, kan suka seperti itu nggih. Nah, dilarangnya itu diubah menjadi ciptakan suasana yang tenang, tertib gitu. Nah, ini keyakinan bersifat positif. Kemudian yang ketiga, mengandung nilai kebajikan universal. Nanti kita padankan, dan semua keyakinan digabung dan dijadikan menjadi keyakinan kelas. Sudah kita praktekkan nggih, Pak Bu. Kemudian keyakinan kelas itu diapakan? Disepakati bersama, sesudah disepakati bersama, diketik, di print out, dihias yang indah, yang bagus, kemudian ditempelkan. Dan itu harus tidak hanya ditempel, tetapi juga harus ingatkan terus-menerus. Ya, namanya anak kan kadang lupa nggih. Nah, itu. Kemudian tadi kelewat slide-nya salah. Nah, ini Pak Bu, bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau tadi peraturan yang hanya satu pihak, keyakinan kelas lebih ke nilai-nilai kebajikan. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang ada dalam peraturan tersebut apa? Tanggung jawab. Di dalamnya ada nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, temannya sedang belajar, yang ini usil sekali. Ya. Nah, kata dilarang ini nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya tentang
menghormati orang lain bisa. Kalau misalnya anak-anak sedang belajar berdoa, ada yang terlambat kan mungkin terganggu nggih. Nah, makanya itu bagian dari menghormati orang lain. Berkomitmen, juga ada nilai kedisiplinan di dalamnya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau peraturan itu dilarang semua, nggih. Itu dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah untuk keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Ini skala luas nggih. Kalau SD kira-kira ada yang menggunakan narkoba mboten nggih? Tidak lah ya, tidak sampai ke situ nggih. Itu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini yang anak biasanya desel-deselan nggih, antri. Nah, berlaku antri itu nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Kemudian tadi contoh menggunakan masker, nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir contohnya adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan yang ada di peraturan itu adalah untuk keselamatan dan keamanan. Nah, sekarang biar nggak ngantuk. Kira-kira apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Pernah mboten? Kalau guru zaman dulu nggih Bu, itu ada mencatat saya tidak akan berapa 3 lembar gitu nggih. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kalau terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Lebih kemana ini? Iya, push up 15 kali. Itu menyakiti nggih. Okay. Tapi di sini ada kata-kata menggunakan masker ke sekolah. Kalau menggunakan masker ke sekolah kan mungkin untuk menjaga kesehatan. Ini mungkin pada saat Covid nggih. Jadinya nggih. Masuknya ke kesehatan ya hanya diberi penjelasan saja. Kalau diberi hukuman nggih. Yo. Keterlaluan nggih Bu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Dan murid disuruh untuk tidak bersepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini yang kurang tepat, bahkan tidak tepat gitu. Nah, ini tadi sudah. Nah, sekarang kita ke yang keempat, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Pada kurikulum Merdeka, ketika kita menjalankan pendidikan, pembelajaran itu diharapkan kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, pada siswa. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan mereka itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan juga penguasaan. Kalau untuk bertahan hidup, itu contohnya makan, minum, kemudian tidur. Kadang kan anak ya ada yang tidur, itu sebetulnya mereka bertahan hidup atau kesenangan. Kalau tidur itu, ya ada 2, pernah nggak ini dalam diskusi, ada 2 pembahasan, bertahan hidup, tidur itu untuk bertahan hidup, dan tidur itu untuk kesenangan. Atau ada lagi untuk pilihan, ya yang tadi mana? Kebebasan, maaf. Ya. Kalau yang bertahan hidup, mungkin di rumahnya dia tidurnya larut malam, kemudian bangunnya harus pagi karena tidak terlambat, seperti Rafa nih Bu Irma. Kemudian tidur, karena itu bagian dari istirahat, gitu. Karena badannya memang membutuhkan istirahat. Nah, itu bertahan hidup. Tapi kalau tidurnya itu pilihan, lah Bu Guru ngajarnya membosankan, jadi aku tidur, itu pilihan. Gitu. Ada yang kemarin pembahasannya gitu. Ada yang juga kesenangan, masa kesenangan itu senang-senang tidur. Kesenangan biasanya yang tentang apa Bu? Kebutuhan yang bagaimana? Yang untuk memenuhi
Iya, rekreasi betul. Kemudian melakukan hobi, nggih, itu kesenangan. Kebebasan tadi sudah untuk melakukan pilihannya. Kemudian kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima, nggih. Mereka ingin ke sekolah seperti ingin disayang saat di rumah gitu. Dan ini penguasaan. Kalau penguasaan itu lebih dia ingin menunjukkan kompetensinya murid tersebut gitu, bahwa dia bisa gitu. Ini 5 kebutuhan murid yang harus kita penuhi dalam pembelajaran. Yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Ini menarik Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol guru itu ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, posisi kontrol guru sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Itu. Dari kelima ini, kalau Bapak Ibu membaca, kira-kira guru diharapkan untuk menjadi yang seperti apa? Menjadi, kita memposisikan diri kita kepada anak menjadi teman, manajer. Okay. Kalau penghukum itu tadi yang tidak pakai sepatu hitam terus disuruh besar. Okay. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, di sini juga ada banyak Bapak Ibu. Kira-kira kita sudah di mana? Posisi di mana? Penghukum tidak, nggih. Insya Allah nggih, menghardik-hardik, membentak tidak. Awas kalau kamu tidak melakukan, rasakan kayak gitu ya. Tidak ya Bu. Nanti iya, tidak boleh seperti itu. Terus apa nih? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini ketika kita guru marah-marah, kemudian membentak, menghardik dan lain sebagainya. Ini si murid mungkin kadang ada yang sedih, menangis, kecewa, tapi ada yang mohon maaf kalau mentalnya iya malah justru biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu dampak negatifnya, ya. Dan yang lebih buruk adalah si anak akan mengulangi kesalahan. Kemudian ketika kita berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah, ketika anak melakukan kesalahan di kelas, ngobrol sendirilah, nggih, misalnya, atau tidur di kelas, itu guru akan mengatakan, seharusnya kamu jangan berbuat seperti itu, kan kasihan ibu sudah ngajar capek-capek, teriak-teriak, kamunya nggak mendengarkan, kayak gitu, nggih. Itu jadi anak merasa bersalah gitu. Nah, si anak karena dia merasa bersalah hanya mengucapkan maafkan saya Bu gitu. Dan dia akan merasa rendah diri, minder. Karena mungkin ada rasa malu juga nggih ketika ditegur teman. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, guru adalah sebagai teman. Ini yang kita kayak sahabat betul. Kira-kira di kelas sudah ada yang menerapkan seperti itu Bu? Kayak teman banget, kayak deket banget. Nah, ada batasannya, nggih. Kalau kita berperan sebagai teman, itu guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi melindungi sekali. Ya udah nggak apa-apa, besok lagi jangan ya. Gitu. Memang lebih halus bahasanya Pak Bu. Gitu. Nih, ayolah lakukan demi ibu, dibujuk. Masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu pernah bantu. Kalau misalnya kelasnya ramai banget, nggak? Ini ada Bu Puji. Ayolah, jangan berisik lah. Nanti ibu kepala sekolah lewat sini, kan ibu jadi malu, gitu nggak? Nah, ini jadinya posisi yang seperti itu. Tapi ketika guru melakukan hal yang seperti itu, kadang juga menutup-nutupi, maka si anak akan ketergantungan terhadap alasan-alasan tersebut. Kemudian si murid juga akan berpikir, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi kalau di sini tuh kedekatannya terlalu kebebasan apa nggih? Jadi anak merasalah Bapak Ibu teman santai inilah kayak gitu ya. Jadi anak itu lemah, tidak mandiri dan
tergantung. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Di sini guru itu menghitung dan mengukur. Ya, si Andi sudah berapa kali tidak masuk kelas, sudah berapa kali terlambat, sudah berapa kali tidak mengerjakan PR gitu. Ini dihitung dan diukur. Apa peraturannya? Kalau yang pemantau ini dikembalikan lagi ke keyakinannya. Apa peraturannya? Tuh, kan sudah dinasihati, sudah dikatakan kalau terlambat tidak boleh apa gitu ya, lebih dari berapa menit. Kemudian hasilnya anak itu menyesuaikan diri ya dan merasa bila diawasi. Kemudian murid meletakkan guru itu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, biasanya murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh. Jadi tadi ketika ada penghargaan, terus berapa halaman yang harus saya tulis gitu. Ini mungkin disuruh tadi karena datang terlambat jadi disuruh menuliskan 100 kalimat misalnya ya. Dan dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk melakukan hal tersebut. Jadi taatnya seperti tadi yang di awal kita bahas, ketaatan itu, kedisiplinan itu dia lakukan karena ada hadiahnya dari bu guru, dapat bintang berapa gitu. Kemudian sanksinya nanti kalau terlambat sanksinya apa gitu. Itu tentang posisi kontrol yang kelima. Nah, yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang diharapkan kepada kita untuk dapat kita terapkan dalam dunia pendidikan, yaitu posisi kontrol sebagai manajer ya, untuk menghargai diri sendiri. Di sini ketika kita posisi kontrolnya sebagai manajer, ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita akan mengajukan pertanyaan ya, itu tidak langsung menghakimi. Kemudian di situ pertanyaannya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Berarti guru tersebut mempersilahkan anak untuk mencari solusi gitu. Di sini seorang manajer, guru sebagai seorang manajer juga menguatkan pribadi murid sehingga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi murid memandang dirinya tidak negatif lagi tetapi positif. Dan murid juga berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Murid berusaha mencari solusinya sendiri, Pak Bu, kalau di sini. Dan juga berdampak murid belajar untuk mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol yang ada dalam dunia pendidikan. Kalau kita mungkin sekarang ada di mana, Pak Bu? Teman, pemantau atau manajer? Kalau yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah tidak nggih. Ya, kita belajar untuk bisa menempatkan diri dalam posisi kontrol manajer. Kemudian monggo di sini ada video, nanti kita belajar bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini lebih nyata ya Pak Bu di dalam kasus. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya harus ke lapangan basket, Bu. Tapi tidak Kenapa? Enggak. Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpah denda. Ini yang posisi kedua Pak. Ini mungkin hari Selasa apa ya? Tadi hari Senin. Ini hari Selasa. Dalam masih sama. Aduh. salin seragam. Bisa dari Selasa. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya ini itu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Udah cerita Naren. Sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain-kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidak bapak kelas sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Nah, ini jadi teman, ini dekat. Bu, saya lupa maafkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak Ekspresi si anak juga lebih santai nggih. Kalau itu. sih. Iya, Ya. Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lincah, tetap nggak kerja.
Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam istimewa cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Aduh. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau kami memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat,
Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Dari video ini kita jadi semakin jelas nggih Pak Bu tentang penerapan posisi kontrol dalam pendidikan kita. Tadi sudah disimpulkan tentang manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri itu dengan cara melakukan restitusi, ya. Nah, ini yang tadi sudah kita ini ya, yang saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrol yang mana ini, Pak Bu? Membuat rasa bersalah, nggih, bisa. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lebih ke penghukum. Menjudge, nggih, gitu. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Sebagai teman, apakah kamu tahu konsekuensinya jika terlambat? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nggak membuat bersalah bisa nggak Bu? Atau penghukum juga bisa nggak? Nah, ini contohnya. Yang terakhir adalah kita akan belajar memecahkan masalah dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, ini ada bagiannya. Kemudian di dalam memecahkan masalah bersama anak, kita melakukan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah menggeser identitas murid dari yang tadinya gagal menjadi sukses. Maksudnya dia sudah melakukan kesalahan, ketika dia bisa menemukan solusi, dia akan merasa lebih baik. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan, yaitu memvalidasi tindakan yang salah dan menemukan kebutuhan murid atas tindakannya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini tujuannya adalah mengembalikan kembali pada nilai kebajikan universal yang siswa miliki dan yakini. Nah, ini video yang terakhir tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di rumah sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. Wilson. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat murid di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pengalaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid.
ya barulah mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting untuk kamu tidak memiliki hal yang Iya Pak, saya masih sabar dan saya mengucapkannya. Namun padahal saya masih jalan itu. ya pasti ya. Tapi kamu memilih hal yang sama. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang mengatakan tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau prinsip kamu tidak. Enggak Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip anak yang sesuai dengan keinginan kamu. Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak berbuat sesuatu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Ya, bisa Pak. Iya, setuju. Jangan saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan. Bila karena Ya, saya selalu praktik. Bagaimana dia sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, kira-kira kamu bersedia memiliki masalah penting. Iya Pak. Bisa tapi karena saya menjadi Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, di sini sudah ada 3 langkah ya Pak Bu. 3 restitusi. Stabilan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan untuk kemudian proses belajar. Sisi pertama dari segi negatif telah bergeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak aman sikap dan menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengalami proses ini, kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah itu. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini aku mau menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah melandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku kaya memiliki suatu kebutuhan yang berbeda. Murid yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pengabdi dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengerti kebutuhan murid ini dan memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan yang saya sampaikan pada suara tidak menghakimi atau memfitnah. Saya dapat memberikan pilihan sisi positif. Saya kami bisa saja berbeda dari kekebalan diri. Aku bukan melakukan apa suatu bangsa. Tiga, Tuhan melakukan dan sesuatu yang penting. Empat, kami bisa mempelajari sesuatu yang bersediakah kami mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi lain dan menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya
maka guru harus siap mengaitkan keyakinan keyakinannya dengan tindakan yang salah dan memberikan yang meliputi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan satu, sebagai perwakilan anak kelas kita yakini. Dua, nilai-nilai yang telah kita sepakati. Tiga, sebagai penggambaran sebuah kelas yang ideal. Empat, dengan memahami struktur penerapan sebagai restitusi diharapkan tidak dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat juga ditebak percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Nah, ini Bapak Guru dia tidak mengikuti kriteria awal dan sedikit restitusi tergantung pada orang yang semakin. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berkerutan. Bahkan bisa segera menanyakan dengan menjalankan restitusi dengan mengajukan pertanyaan yang benar diharapkan kuat secara pribadi dapat mengubah satu agar dapat menyelesaikan masalah Anda sendiri dengan semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat. Demikian Bapak Ibu penguatan dari video yang ada pada PMM tentang pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Kemudian dari disiplin positif yang sudah kita bahas dari siang ini ada bagannya, yaitu ada tadi mulai dari makna disiplin, kemudian teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar murid, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang terakhir untuk kesimpulannya adalah budaya positif merupakan suatu budaya yang perlu diwujudkan bersama dengan cara kolaboratif. Jika seorang guru memahami dan mengimplementasikan budaya positif di sekolah, bukan hal yang tidak mungkin dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kemudian membangun karakteristik siswa, menguatkan identitas siswa, dan terjalin hubungan yang positif antar semua warga sekolah. Demikian Bapak Ibu hal yang saya bagikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan khususnya tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Apabila saya dalam membawakan diseminasi ini banyak kekurangan, pastinya banyak kekurangan karena baru belajar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ada masukan mungkin atau saran? Bagus. Terima kasih sekali atas dukungan Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di ruangan ini pada kegiatan ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Gina dari SD Negeri 1 Sokanegara. Kali ini saya mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak
Ibu Ratih Febrianti. Nah, kesan saya setelah mengikuti diseminasi ini, saya menjadi banyak tahu mengenai budaya positif yang ada. Kemudian, saya jadi merefleksikan diri. Sejauh ini sebenarnya saya itu apakah melakukan segitiga restitusi, apakah melakukan konsekuensi, atau melakukan hukuman. Nah, ini jadi bahan refleksi saya. Nah, saran saya untuk Bu Rati lebih banyak diseminasi seperti ini sehingga mengajarkan kami menjadi tergerak untuk melakukan refleksi dan akhirnya nanti bisa memberikan budaya positif kepada peserta didik kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.